Minasan, o genki desu ka? Hai, minasan, ketemu lagi ya di video penjelasan. Kali ini kita akan membahas tentang Toshoushitsu de Hon o yomimasu. Nah, ini tema ini kita akan mempelajari tentang kegiatan di suatu tempat. Nah, kegiatan itu biasanya diikuti dengan kata kerja. Nah, kata kerja itu yang seperti apa? Nah, minasan bisa fokus di Hon o yomimasu. Yang yomimasu itu adalah kata kerja. Jadi minasan kalau mau cari kata kerja, bahasa Jepangnya kata kerja bahasa Jepang itu biasanya diakhiri dengan mas. Mungkin sebelum-sebelumnya saya sempat menjelaskan ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Jepang itu biasanya ditandai dengan akhiran mas. Ya. Coba kita lihat kosakatanya ya. Ini adalah kosakata yang akan keluar di tema ini atau di bab ini. Yang pertama, sama bisa lihat. Oke, ini adalah kegiatan melihat sesuatu atau menonton sesuatu. Melihat atau menonton dalam bahasa Jepang itu adalah mimasu. Ya, minasan, mimasu. Kemudian selanjutnya itu adalah kegiatan apa minasan? Ya, itu adalah kegiatan menulis. Menulis dalam bahasa Jepang adalah kakimasu. Kakimasu. Oke, minasan. Selanjutnya, nah ini kegiatannya apa? Ya, seperti memukul. Nah, biasanya kalau suara itu apa? Suara itu mendengarkan ya. Maksudnya ada suara sampai di kita. Nah, itu kita mendengarkan sesuatu ya. Nah, mendengar dalam bahasa Jepang adalah kikimasu. Oke, selanjutnya itu kegiatannya apa? Itu sepertinya melihat sesuatu atau membaca sesuatu. Sepertinya karena yang dipegangnya adalah buku, berarti dia mungkin membaca. Membaca dalam bahasa Jepang adalah yomimasu. Yomimasu. Minasan nanti bisa ikuti ya sambil saya bacakan kosakatanya. Ini adalah tempat ya, karena kita belajar tentang tempat, suatu kegiatan. Nah, ini adalah tempat. Ini adalah lab untuk kelas bahasa. Mungkin kalau di SMK jarang kita temukan ya, kecuali SMK yang jurusan bahasa mungkin. Biasanya di SMA ada, karena SMA biasanya juga ada jurusan, atau di sekolah khusus bahasa. Biasanya ini ada ya. Ini adalah lab bahasa. Lab bahasa dalam bahasa Jepang adalah Eru Kyoshitsu. Eru Kyoshitsu. Ini tempat apa? Ini adalah tempat minasan untuk belajar, ya, bertemu dengan teman, bertemu guru. Ini adalah ruangan kelas. Ruangan kelas bahasa Jepangnya adalah kyoshitsu. Kyoshitsu. Minasan, selanjutnya. Ini adalah tempat yang kalau zaman saya dulu, ini tempat yang paling saya sangat senangi. Ya, mungkin sebagian minasan juga ada yang menyenangi, tapi kegiatannya mungkin sudah jarang ya. Ini adalah perpustakaan. Perpustakaan dalam bahasa Jepang adalah Toshoshitsu. Shitsu itu artinya ruangan ya minasan. Toshoshitsu. Jadi ini adalah ruangan perpustakaan. Oke, kita lihat. Nah, ini apa sih? Ini kita bukan fokus di gambar anaknya ya dengan peliharaannya, tapi itu adalah screenshotan dari apa sih? Nah, itu adalah screenshotan dari sebuah video. Video dalam bahasa Jepang adalah video, video ya. Jadi video dalam bahasa Jepang disebut dengan video. Ini langsung diambil dari kosakata bahasa Inggris. Nah, video ini ditulis menggunakan huruf katakana ya minasan. Ingat ya, karena dia ambil langsung dari bahasa Inggris atau kata serapan asing, ini ditulis dengan katakana, bukan pakai hiragana. Begitu juga dengan yang selanjutnya ini adalah gambar radio, atau disebut dengan tape. Zaman sekarang mungkin tidak semua orang sudah tidak punya ya, karena sekarang sudah beralih ke digital. Nah, ini disebut dengan tape. Kalau bahasa Inggrisnya tape. Ya, kalau bahasa Jepangnya karena diambil dari bahasa Inggris menjadi tepu ya, tepu ya minasan. Oke. Nah, ini kegiatan apa sih? Ini adalah olahraga minasan. Olahraga dalam bahasa Jepang itu adalah sportsu, diambil dari langsung bahasa Inggrisnya sport ya. Tapi
namanya olahraga itu banyak kegiatannya seperti gambar ini, mungkin lompat tinggi ya atau senam. Nah, biar dia menjadi sebuah kegiatan, ya minasang, ditambah dengan sportsu shimasu. Nah, itu gimana sih Sensei cara penambahannya? Kita lihat slide selanjutnya. Jadi minasang, biar kosakata tersebut bisa menjadi sebuah kegiatan, ya. Nah, minasang bisa lihat ya. Di sini minasang bisa baca dulu video. Nah, omimasu. Nah, minasang setelah video ya. Nah, itu yang warna merah, partikel yang warna merah itu adalah huruf hiragana yang dibaca wo, yang dibaca huruf hiragananya wo, tapi untuk sebuah kalimat kata kerja ini dibacanya o ya. Jadi partikel wo itu ditulis pakai wo hiragana tetapi dibaca o, sama seperti minasang menulis partikel wa. Wa itu ditulis pakai huruf H hiragana, tetapi ketika dia menjadi partikel dibacanya wa, ya minasang. Jadi kata benda, kemudian wo, kemudian kata kerja. Makanya itu menjadi sebuah kegiatan. Video mimas. Video adalah video, mimas adalah melihat. Jadi melihat video artinya dalam bahasa Jepangnya menjadi video mimas. Gitu ya. Oke, biar minasang tidak bingung, saya lihatkan ya. Nah, di sini menyatakan tempat melakukan kegiatan. Tadi saya udah kasih kosakata tempat, kemudian kegiatannya. Minasang bisa lihat untuk membuat suatu kalimat yang berisi dengan kata benda yang ada kegiatannya di suatu tempat. Oke. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, contohnya hong o yomimas. Hong itu adalah buku, yomimas itu membaca. Jadi membaca buku disebut dengan hong o yomimas ya. Nah, ini kegiatannya apa sih ya? Nah, itu adalah video seperti yang saya kasih tahu di atas tadi ya. Video mimas artinya menonton video. Nah, itu apa ya? Kira-kira ada tulisan kanji nihong, kemudian menulis, kira-kira dia ngapain? Dia menulis kanji, kakimas. Kanji itulah huruf kanji, kakimas itu menulis. Kanji kakimas itu artinya menulis kanji. Ya, minasang. Nah, ini tape. Tape itu dilihat apa didengar? Didengar ya, minasang. Nah, biar dia menjadi sebuah kegiatan, mendengar tape jadi tepu kikimas. Ya minasang ya. Tepu kikimas. Nah, kemudian ini olahraga menjadi supotsu shimasu. Supotsu shimasu. Nah, kalau tadi perubahannya ya, nah sekarang pola yang selanjutnya kata benda untuk tempat, kemudian ada partikel D, kemudian kata benda, kemudian partikel O, kata benda untuk kata kerja bentuk mas. Nah, minasang di sini ada dua partikel ya, ada partikel D dan partikel O. Partikel D itu artinya di mana di sana ada kegiatan ya. Jadi partikel untuk menunjukkan tempat itu ada D, ada ni, ya. Nah, di sini kita belajarnya tentang D dulu karena di sini makna dari sebuah kalimatnya itu adalah sebuah kegiatan. Nah, kita biar minasang paham, kita lihat contohnya, ya. Contoh, Toshoshitsu de hong o yomimasu. Toshoshitsu de hong o yomimasu. Ya, minasang. Toshoshitsu itu adalah perpustakaan. Kemudian hong adalah buku, yomimasu adalah membaca. Biar menjadi sebuah kalimat membaca buku di perpustakaan. Artinya seperti itu ya. Membaca buku, ya yomimasnya dulu yang diartikan membaca, kemudian kata bendanya buku, D itu artinya di, toshoshitsu itu perpustakaan ya. Toshoshitsu de hong o yomimasu artinya
membaca buku di perpustakaan. Kemudian selanjutnya ini adalah ruangan lab. Kemudian ini bendera Jepang. Kemudian ini tape. Kira-kira dia menjadi apa? Nah, Eru kyositsu de Nihongo no tepu wo kikimasu. Ya. Eru kyositsu de Nihongo no tepu wo kikimasu. Nihongo no tepu itu adalah kata benda yang disatukan ya. Nihongo no tepu wo kikimasu. Mungkin dia mendengarkan siaran bahasa Jepang di lab bahasanya. Jadi artinya mendengarkan radio atau siaran bahasa Jepang di ruang bahasa atau di lab bahasa. Nah, lanjutnya perpustakaan. Kemudian melihat. Nah, Toshositsu de, mungkin dia melihat video ya minasang ya. Toshositsu de video o mimasu. Toshositsu de video o mimasu. Artinya melihat video di perpustakaan ya. Untuk mengartikannya, minasang artikan dulu kata kerjanya, kemudian kata bendanya, baru kata tempatnya. Itu untuk mengartikan ya minasang. Tapi kalau untuk membuat kalimatnya, minasang harus ikutin pola, kata benda untuk tempat, kemudian partikel D, kemudian kata benda untuk benda, kemudian partikel O, ditambah dengan kata kerjanya. Kata kerja bentuk mas. Ya, minasang. Nah, di sini adalah lapangan olahraga. Lapangan itu kote ya. Kemudian olahraga itu sport, jadinya sportsu ya. Jadi berolahraga di lapangan. Kote de sportsu wo shimasu. Kote de sportsu wo shimasu. Nah, ini adalah ruangan kelas bahasa Jepang. Kemudian belajar. Nah, kira-kira apa ya? Kyositsu de Nihongo o benkyou shimasu. Benkyou shimasu itu artinya belajar ya minasangnya. Kyositsu de Nihongo o benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang di ruangan kelas. Belajar bahasa Jepang di ruangan kelas. Minasang kira-kira paham? Nah, menanyakan tempat atau melakukan kegiatan. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Coba kita lihat. Dia nanya nih. Ya. Doko de hon o yomimasu ka? Doko de hon o yomimasu ka? Coba minasang bisa ikutin. Doko de hon o yomimasu ka? Artinya, di manakah kamu membaca buku? Kemudian dijawab. Toshositsu de yomimasu. Toshositsu de yomimasu. Ya. Nah, ini bendera Jepang, radio, mendengar. Nah, ada yang bertanya. Doko de Nihongo no tepu wo kikimasu ka? Doko de Nihongo no tepu wo kikimasu ka? Kemudian dijawab. Nah, eru kyositsu ya minasang. Jawab nih sama si pandanya. Eru kyositsu de kikimasu. Eru kyositsu de kikimasu. Ya, artinya, di manakah kamu mendengarkan siaran atau radio Jepang? Kemudian dia jawab, eru kyositsu de kikimasu. Atau mendengarkannya di ruangan lab bahasa. Nah, ini melihat video. Ya. Nah, doko de video o mimasu ka? Ini ada gambar perpustakaan. Kemudian dijawab, Toshositsu de mimasu. Toshositsu de mimasu. Di manakah kamu melihat video? Dijawab, saya melihatnya di perpustakaan. Nah, ini kegiatan olahraga. Kemudian pertanyaannya, Doko de sportsu wo shimasu ka? Doko de sportsu wo shimasu ka? Nah, ini lapangan. Kemudian dijawab, kote de shimasu. Kote de shimasu.
Artinya, di manakah kamu melakukan olahraga? Kemudian dijawab, saya melakukan olahraga atau saya berolahraga di lapangan. Nah, untuk selanjutnya, belajar bahasa Jepang ya, karena ada bendera Jepang. Misalnya, Doko de Nihongo o benkyou shimasu ka? Kemudian dijawab, pastinya belajar di ruangan kelas ya, minasang. Dijawab, Kyoshitsu de benkyou shimasu. Kyoshitsu de benkyou shimasu. Artinya, di manakah belajar bahasa Jepang? Belajarnya di ruangan kelas ya. Belajarnya di ruangan kelas. Nah, ini adalah tugas minasang yang minggu lalu ya, menyusun kalimat. Ya. Nah, untuk tugas ini sudah minasang kerjakan ya. Nah, bagi yang belum, saya minta tolong dikumpulin ya. Saya masih tunggu di minggu-minggu ini. Oke, minasang, kalau ada yang masih belum jelas, tolong ditanyakan. Oke, jamata.